Selamat jumpa kembali saudara-saudara. Sekarang kita akan memasuki kuliah lagi dalam kondisi yang masih tidak menentu seperti ini. Topik kali ini kita akan membahas tentang sedikit sejarah pemerintahan lokal di Indonesia. Ya, ini kita akan coba bahas mengenai sejarah pemerintahan lokal di Indonesia. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin mencoba memberikan gambaran umum terlebih dahulu bahwasanya Hindia Belanda di dalam sistem ketatanegaraan Belanda itu pada hakikatnya posisinya itu sebetulnya adalah pemerintahan lokal, gitu ya. Dia adalah bagian dari pemerintahan, bagian dari sistem ketatanegaraan Belanda. Hindia Belanda itu disebut sebagai persekutuan hukum otonom yang diatur di dalam Indische Staatsregeling. Nah, dengan demikian maka Hindia Belanda itu sendiri sebenarnya bukan sebuah entitas negara, tetapi dia adalah entitas semacam pemerintahan daerah. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, dengan demikian maka gimana pembentukan pemerintahan di Hindia Belanda pada waktu itu? Nah, kita akan coba lihat sejarah secara singkat yang ada di dalam konteks perkembangan sejarah pemerintahan lokal tersebut. Nah, masa Hindia Belanda, perkembangan pemerintahan lokal itu keberadaannya dan kemudian ada sedikit otonomi itu dipicu oleh adanya politik etis. Saudara-saudara tentunya sudah paham bagaimana isi politik etis itu tidak lain adalah intinya adalah ingin memberikan dalam tanda kutip politik balas budi, di mana Indonesia pada waktu itu kan sumber daya alamnya dikuras dibawa ke Belanda dan kemudian masyarakat mengalami penjajahan. Nah, kemudian karena di Eropa itu berkembang sebuah konsep demokrasi yang begitu luas setelah revolusi Perancis, maka tuntutan-tuntutan di internal Belanda sendiri untuk memberikan semacam balas budi kepada masing-masing koloninya, Koninkrijk der Nederlanden namanya. Jadi itu koloni Belanda itu harus didorong gitu ya. Jadi di Belanda sendiri banyak sekali tuntutan-tuntutan semacam itu. Maka kemudian dikembangkanlah politik etis itu. Nah, politik etis itu antara lain salah satunya adalah para bumi putra itu banyak yang dikirim ke Belanda untuk studi di sana. Cuman memang bumi putranya itu kalangan priayi gitu ya, seperti Muhammad Hatta, ada beberapa tokoh-tokoh proklamasi yang kemudian menyelesaikan studinya di sana. Nah, pemerintahan Belanda ini mengadakan perubahan dengan adanya politik etis tersebut, khususnya di lapangan ketatanegaraan. Jadi ada perubahan-perubahan gitu ya. Bahkan di dalam sejarah peradilannya pun Volksraad itu ya, atau maaf DPR-nya pun Volksraad gitu ya. Dewan Rakyat itu juga memasukkan beberapa orang-orang golongan bumi putra gitu. Nah, kemudian pada tahun 1903 secara formal diakui asas desentralisasi. Kalau dulu kan asas dekonsentrasi gitu ya, sentralisasi begitu. Nah, kemudian diakui asas desentralisasi, kemudian dikembangkan otonomi. Cuman informasi yang saya peroleh ketika saya menulis disertasi itu ada dua pola otonomi, pola desentralisasi, pola pemerintahan daerah yang otonom. Satu yang dipergunakan untuk mengurus urusan orang-orang Belanda dan Timur Asing,
Satunya lagi adalah pemerintahan yang dipergunakan untuk mengurus Bumi Putra. Nah, ada dua hal ini yang berkembang. Ada buku yang cukup bagus, yakni mengenai sejarah pemerintahan lokal di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, itu ditulis oleh Profesor Kurniatmanto. Nah, otonomi asli Swapraja tetap diakui dengan batas-batas yang terdapat dalam kontrak panjang. Nah, kontrak panjang dan kontrak pendek gitu ya, ada itu kontrak panjang, langen kontrakten kan, shorten kontrakten gitu ya. Nah, kontrak panjang itu di Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta serta Delhi. Nah, sementara yang kontrak pendek itu antara lain adalah Kasultanan Goa dan Bone. Ternate saya kurang tahu begitu ya, tetapi yang jelas mereka juga tunduk pada kontrak panjang ini, kontrak panjang dan kontrak pendek ini. Nah, kontrak panjang yang ada di Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta itu isinya berbeda. Ya, dan isinya berbeda. Maka kalau kita melihat setelah sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini merdeka, maka posisi Kasunanan Solo dengan posisi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu mengalami perbedaan gitu ya. Posisinya gitu, eksistensinya gitu ya. Mengapa demikian? Ini saya pernah melakukan penelitian dengan almarhum Profesor Dr. Sugeng Estanto. Dia dulu pernah menjadi ketua Yayasan Slamet Riyadi, pernah menjadi rektor Atmajaya gitu ya, guru besar hukum internasional, tetapi sebetulnya latar belakang beliau juga hukum tata negara. Kita melakukan penelitian di Solo pada waktu itu. Nah, ternyata di dalam penelitian itu kami menemukan data khususnya dalam konteks kepemilikan tanah. Di Kasunanan Solo, kontrak panjangnya itu menegaskan bahwa Kasunanan Solo itu memiliki hak sewa atas tanah kepada Hindia Belanda. Jadi Solo, Kasunanan Solo itu justru memiliki hak sewa atas tanah, ya kan, kepada Hindia Belanda. Nah, sedang di Jogja itu berbeda bunyinya. Justru Hindia Belanda itu memiliki hak sewa atas tanah Kasultanan maupun tanah Kadipaten. Pakualaman maksudnya. Nah, dengan demikian maka kalau ditinjau dari perspektif perkembangan eksistensi dua Swapraja ini, maka kita bisa melihat saudara-saudara eksistensinya. Setelah Indonesia merdeka melalui proklamasi 17 Agustus 1945 yang bunyinya saudara-saudara sudah tahu semua. Ada kata-kata perpindahan kekuasaan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka perjanjian ini kemudian akan beralih, ya kan? Dulu itu kekuasaan dipegang oleh Hindia Belanda, kemudian terjadi pemindahan kekuasaan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya, klausul yang ada di dalam perjanjian itu juga secara hukum mengalami perpindahan kuasa. Kan begitu. Dengan demikian yang di Solo, maka tanah-tanah di Solo itu menjadi tanah-tanah Republik Indonesia. Sementara Solo, Kasunanan Solo, itu punya hak sewa. Sementara kalau di Jogja, justru pemerintah Republik Indonesia itu yang sewa pada Kasultanan maupun Pakualaman, gitu ya, khususnya Kasultanan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka saudara-saudara bisa melihat bahwa
Yogyakarta masih eksis. Bahkan pertanahannya pun menjadi salah satu urusan istimewa. Nah ini, oleh sebab itulah, maka dalam konstruksi semacam ini, kemudian otonomi aslinya itu diakui. Pertanyaannya adalah kenapa Solo tidak? Pada waktu itu Solo memang mau diakui, memang menjadi daerah istimewa, ya kan? Namun setelah ada gerakan anti Swapraja di Solo, itu sekitar tahun berapa saya lupa itu. Maka kemudian Solo kemudian hilang dari konteks Swapraja yang istimewa ini, sehingga menjadi masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah kan begitu. Nah itulah saudara-saudara gambaran singkat mengenai bagaimana kondisi di Solo dengan kondisi di Yogyakarta. Ini bagus sekali kalau saudara-saudara dilakukan penelitian misalnya bagaimana eksistensi Solo dan eksistensi Jogja sebagai daerah istimewa. Kenapa Solo bisa, kenapa Jogja bisa menjadi daerah istimewa, sementara Solo kok tidak? Nah, salah satunya sebagai salah satu hasil penelitian saya dulu itu bisa Anda teruskan, cuman hasil penelitiannya saya lupa itu saya taruh di mana. Tapi itu jelas ada itu waktu itu penelitiannya saya dengan Prof Endang segala macam. Pak Hartono, kemudian Pak Krismantoro segala macam. Nah, tolong kalau memang ada yang punya interest untuk meneliti ini, topiknya kan cuma bisa melihat adalah kemungkinan masa depan Solo, misalnya Kasunanan Solo untuk menjadi daerah istimewa. Karena bagaimanapun juga memang setelah Jogja itu istimewa, ada keinginan juga pada waktu itu untuk meletakkan Solo sebagai daerah istimewa juga gitu. Baik. Nah, kemudian berikutnya persekutuan hukum adat yang sudah memiliki otonomi asli juga diakui. Desa, nagari, huta, kuria, banjar, ya kan, desa-desa adat itu diakui. Nah, konstruksi yang demikian inilah yang kemudian saudara-saudara bisa melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, pasal 18 yang hanya satu pasal itu, penjelasannya juga nampak di sana ada, nanti Anda bisa melihat, itu kemudian digagas oleh para founding fathers. Jadi desain yang ada di apa yang disebut desentralisasi WED 1903 itu menjadi inspirasi bagi pembentukan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun secara sadar maupun secara tidak sadar. Karena di dalam penjelasan pasal itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen pasal 18 itu kan dinyatakan bahwa dengan mengakui hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa itu juga ada seperti itu, gitu saudara-saudara. Selanjutnya kita tuh masa pendudukan Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang, di dalam tesis saya yang juga saya lakukan penelitian, termasuk dalam tesis saya tentang kriteria penyerahan urusan pemerintahan. Keberadaan pemerintahan lokal itu tetap ada. Hanya nama-namanya diganti dengan nama-nama Jepang. Ya kan? Ada Ko itu Swapraja gitu ya. Kotisimu Tioku Tiokan, ada yang seperti itu. Namanya bukan nama Jepang gitu ya. Nah, namun demikian di dalam penyelenggaraannya sudah tidak mempergunakan model desentralisasi. Karena apa? Karena Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian besar di Indonesia itu. Yang pertama, Sumatera itu di bawah kekuasaan kepala pasukan darat yang berada di Bukit Tinggi. Kemudian yang berikutnya,
Jawa di bawah kekuasaan kepala pasukan darat yang berada di Batavia, Jakarta sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga, lain-lain kepulauan, jadi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia itu berada di bawah kekuasaan pasukan Angkatan Laut di Makassar. Mungkin termasuk Morotai segala macam itu ya. Nah, pembagian menjadi 3 bagian ini, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian ini, mempergunakan pola sentralisasi. Kenapa? Karena dipergunakan untuk memobilisasi kekuatan dalam rangka menghadapi sekutu. Dan pertanyaannya kenapa Indonesia begitu tetap punya harapan besar kepada Jepang, karena memang pada waktu itu ya hoax juga masih ada ya. Hoax itu Jepang juga melakukan penipuan istilahnya, menjanjikan kemerdekaan karena Jepang itu adalah saudara tua, kan begitu ceritanya, kan seperti itu. Nah, masa pendudukan Jepang seperti ini jadi dari desentralisasi kemudian berubah menjadi sentralisasi. Menyerah tanpa syarat, dilanjutkanlah pemikiran-pemikiran mengenai keberadaan pemerintahan daerah di dalam kerangka pemikiran Founding Fathers. Yang paling terkenal sebetulnya pemahaman itu muncul pertama kali yang kemudian mencuat dan cukup menjadi semacam perdebatan cukup kuat di lingkungan BPUPKI maupun PPKI, itu adalah pandangan dari pertama Pak Mr. Supomo dalam sidang pertama BPUPKI. Beliau dengan mempergunakan pendekatan teori integralistik. Nah, dalam teori integralistik, beliau melihat pandangan seperti ini. Dalam negara itu, soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung dari masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Logis memang, saudara-saudara. Sesuatu disebut sentralisasi dan kemudian sesuatu dapat didesentralisasikan, itu tergantung dari masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Contoh konkret. Sekarang ini dalam kondisi yang COVID semacam ini, pandemi global semacam ini, Indonesia kalau nggak salah sudah meningkat tajam ya. Hati-hati saudara-saudara, tetap di rumah ya. Yogyakarta juga kelihatannya sudah mulai naik lagi nih yang positif COVID. Kita bisa melihat ini bagaimana pola sentralisasinya, pengendalian terhadap penanganan wabah corona ini. Sentralisasi ini termasuk. Perpu nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan. Kemudian PP nomor 21 tahun 2020 dikeluarkan. Hampir semua daerah itu jika ingin melakukan pembatasan sosial berskala besar harus melakukan izin kepada Menteri Kesehatan. Ya kan, nggak bisa dia kemudian menutup sendiri. Karena apa? Karena begitu mempergunakan PSBB, ya kan? Pembatasan sosial berskala besar, maka di situ juga akan ada pembatasan pergerakan orang dan barang. Jadi dibatasi oleh pergerakan orang dan barang. Nah, pembatasan inilah tentunya harus minta izin. Daerah nggak bisa seperti itu. Ya kan? Nggak bisa. Anda mungkin bertanya, karena kemarin saya juga ada yang menanyakan, tapi kenapa Pak? Di lorong-lorong di Yogyakarta itu, di daerah sini, di daerah itu, pagernya ditutup. Ditulisi lockdown. Ya kan? Dasar hukumnya ada nggak Pak itu Pak? Wah, dasar hukumnya nggak ada. Kalau saya melihat, benar atau salah itu Pak?
Ya bisa benar, bisa salah. Tapi bagi saya, itu adalah muncul karena kesepakatan masyarakat sekitar situ. Ya kan? Ada keinginan untuk melakukan tindakan preventif. Sehingga mereka melakukan tindakan semacam itu. Perumahan samping rumah saya ini malah ditutup rapat. Saya pun nggak bisa masuk ke sana. Sampai rumah saya. Tapi kalau di depan rumah saya masih, karena ini jalan umum dibuka. Tapi kalau masuk di klaster-klaster tertentu, itu memang tertutup. Mengapa bisa dilakukan? Iya, karena itu hanya satu klaster. Satu lingkungan saja. Ya kan? Jalannya pun adalah jalan lingkungan mereka. Ya kan? Bukan jalan umum. Nah, itulah. Jadi, saudara-saudara, saya mau kembali ke dalam konteks soal sentralisasi dan desentralisasi. Menurut teori integralistik Mr. Supomo ini, itu sangat tergantung dari masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Kadang bisa sentralisasi, kadang bisa desentralisasi. Jadi, tidak selalu di apa batasi. Nah, gambaran ini kan disebabkan karena kondisi yang sangat fluktuatif, ya kan, sangat naik turun dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ini menurut teori integralistik. Kemudian yang berikutnya, dalam negara integralistik, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Jadi negara itu menjadi satu kesatuan, karena memang teori integralistik ini bila dilaksanakan dengan baik, ya bisa berjalan dengan baik. Karena posisi Indonesia, kultur Indonesia kan komunalistik. Tapi kalau dilaksanakan dengan tidak baik, justru akan menimbulkan totaliter. Kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah pusat mempunyai kata akhir dan sangat sentralistik. Nah, namun dalam konteks ini, daerah-daerah yang si istimewa itu tadi, itu juga diakui keberadaannya. Tetap diberi tempat di sana. Nah, ini sebetulnya kan referensi yang tadi kita bicarakan berkaitan dengan bagaimana desentralisasi wet itu juga mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Mengakui swapraja yang sudah ada. Jadi referensinya ada, mereka mempergunakan referensi ini, kelihatannya seperti itu. Karena belum ada yang melakukan penelitian bagaimana suasana kebatinan dari para founding fathers. Dan kalau ini kan harus dilakukan lewat tokohnya langsung. Sementara tokohnya sekarang ini kan sudah sangat-sangat ya dicari sulit gitu ya. Sementara kalau kita hanya melihat, membaca tentang dokumen-dokumen yang dihasilkan di dalam sidang BPUPKI, kita hanya bisa melihat bagaimana narasi mereka. Tetapi di balik narasi itu ada apa? Ya kan? Di balik batin beliau, tabula rasa mereka-mereka itu, para founding fathers itu ada apa? Kita tidak tahu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dengan sendirinya dalam negara yang terdiri dari pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada daerah. Nah, kita bisa melihat tempat dan soal yang bersangkutan dalam poin yang pertama tadi itu menjadi basis pemikiran bahwa Indonesia itu memang harus ada yang didesentralisasi. Serahkan kepada daerah. Karena apa? Karena kondisi geografis Indonesia ini yang sangat-sangat spesifik. Gitu saudara-saudara. Inilah gambaran dari Mr. Supomo. Rapat besar 11 Juni 1945. Saya membaca di Risalah
eh, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Muhammad Yamin, yang diterbitkan oleh penerbit Prapanca. Kalau nggak salah itu terbitan tahun 1959 atau berapa begitu. Nah, Muhammad Yamin itu memberikan satu gagasan juga. Bagaimana pemerintahan Indonesia itu nanti yang merdeka disusun. Terdiri dari pemerintahan Indonesia disusun itu yang pertama dibentuklah apa yang disebut sebagai pemerintahan bawahan. Nah, pemerintahan bawahan itu tersusun dari badan-badan musyawarah masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Desa itu dianggap susunan pemerintahan yang paling bawah. Mr. Supomo lupa bahwa desa itu adalah persekutuan hukum otonom yang didasarkan kepada hukum asli Indonesia, tetapi beliau menarik ini menjadi sebuah konsep pemerintahan. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pasal 18 itu desa dimasukkan menjadi sebagai struktur pemerintahan daerah. Ya, pasal 18 bab tentang pemerintahan daerah itu dimasukkan di sana. Ya kan? Ada kemungkinan seperti itu. Kemudian berikutnya pemerintahan atasan. Itu adalah pemerintahan pusat yang dibentuk di ibu kota negara. Nah, ini pemerintahan atasan, pemerintah pusat maksudnya. Kemudian berikutnya pemerintahan tengahan itu adalah pemerintah daerah. Wujudnya apa? Itu tidak disebut oleh Muhammad Yamin. Yang terakhir adalah pemerintah perantara, yaitu pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah daerah dan desa. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau kita bisa melihat, pemerintahan daerah itu, ya kan, pemerintahan daerah itu tidak jelas apakah itu dalam konteks pemikiran provinsi ataukah kabupaten kota. Ya kan? Karena sudah ada pemerintahan atasan, ya kan? Pemerintahan bawahan itu desa dan pemerintahan tengahan. Sementara itu kemudian ada pemerintahan perantara. Nah, ada kemungkinan pemerintahan daerah yang dimaksud pemerintahan tengahan itu tidak lain adalah yang menyelenggarakan otonomi. Bisa kabupaten. Namun pemerintahan tengahan, pemerintahan perantara itu adalah pemerintah yang menghubungkan antara pemerintah daerah dan desa. Itu bisa jadi sebagai wilayah administratif, bisa jadi. Tapi ini kan tafsir, saudara-saudara. Jangan dipercaya tafsir seperti ini. Karena apa? Karena rapat besar 11 Juni 1945 dalam dokumentasi yang dilakukan oleh Muhammad Yamin tidak menyebutkan jenis-jenis pemerintahan atasan, tengahan, dan perantara itu apa. Itu tidak disebutkan. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, ya, setelah proklamasi kemerdekaan, bagaimana pemerintahan daerah itu disusun? Nah, pemerintahan daerah disusun pertama kali oleh PPKI tanggal 19 Agustus 1945. 17 Agustus merdeka, 18 Agustus itu mengesah memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden. 19 Agustus itu adalah membentuk pemerintahan daerah yang antara lain untuk sementara, dia mempergunakan kata sementara, RI dibagi menjadi 8 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Borneo, dan Sunda Kecil. Pertanyaannya yang perlu dicari, ya kan, kenapa daerah-daerah ini yang kemudian dijadikan 8 provinsi? Posisi DIY bagaimana? Posisi DIY nanti setelah September
dan dengan keluarnya maklumat presiden dan maklumat Ngarso Dalem yang merupakan sebuah apa ya akad perjanjian gitu ya, akad perjanjian bagaimana Yogyakarta itu kemudian mengikatkan diri menjadi daerah khusus daerah istimewa negara Republik Indonesia. Berikutnya, nah setiap provinsi kemudian dibagi ke dalam karisidenan-karisidenan. Karisidenan ini dekonsentrasi saudara-saudara. Karisidenan-karisidenan. Nah, kemudian pemerintahan swapraja nah ini dan kota tetap dipertahankan. Jadi di Yogyakarta pada waktu itu ada swapraja yang namanya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kemudian mereka bergabung, Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bergabung menjadi daerah istimewa. Juga ada yang namanya Haminte Kota. Kota Yogyakarta itu namanya dulu Haminte Kota. Haminte Kota. Nah, Haminte Kota ini dulu tidak berada di bawah daerah istimewa Ngayogyakarta Hadiningrat. Tetapi di bawah pemerintah pusat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Haminte kotanya wali kotanya itu. Posisi yang semacam ini kemudian di dalam bukunya Sudarisman Purwokusumo tentang daerah istimewa Yogyakarta itu menimbulkan rasa kekecewaan dari Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, menimbulkan semacam kekecewaan. Akhirnya karena apa? Karena daerah Yogyakarta, kotanya itu justru tidak berada di bawah daerah istimewa Yogyakarta, tetapi bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, akhirnya kemudian terjadi kesepakatan Haminte Kota Yogyakarta kemudian dijadikan satu menjadi wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian hal yang terpenting adalah dikeluarkannya maklumat nomor X tahun 1945. Tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat nomor X Anda tahu semua dalam hukum tata negara yang mengubah posisi Komite Nasional Indonesia Pusat yang dulu hanya membantu presiden selama menjalankan kekuasaan MPR, DPR, DPA sebelum lembaga ini terbentuk, diubah menjadi bersama-sama dengan presiden, ya kan, mempunyai kekuasaan legislasi dan ikut serta menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi maklumat nomor X 1945 itu sebetulnya tidak lain adalah embrio dari keberadaan parlemen di Indonesia, yakni KNIP. Nah, oleh sebab itulah muncullah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah. Seluruh provinsi yang ada itu ada KNID, kecuali Jogja dan Surakarta. Nah, saya nggak tahu di Surakarta bagaimana keberlangsungannya. Yang saya tahu di Yogyakarta, saya membaca bukunya di disertasi Profesor Dr. P.J. Suwarno, dosen Atmajaya juga dulu, pembimbing skripsi saya. Di dalam disertasinya itu yang berjudul kalau nggak salah perubahan birokrasi pemerintahan
Ya kan? Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan perubahan birokrasi sistem pemerintahan kesultanan. Itu ternyata Ngarso Dalem ke-9 walaupun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 untuk membentuk KNID, beliau membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Sesuatu yang sangat janggal. Mengapa janggal? Karena pola kerajaan tetapi ada representasi seperti parlemen. Dibentuk itu. Bahkan Ngarso Dalem membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan. Kalau orang mengatakan di luar Jogja mengatakan bahwa Yogyakarta feodalistik, harus dipertanyakan terlebih dahulu, tahu sejarah enggak? Memang feodal, tetapi Ngarso Dalem ke-9 itu justru membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Sampai ke tingkat kelurahan. Lewat apa? Lewat pemilu. Pemilihan. Jadi sebelum ada pemilihan umum di Indonesia tahun 1959 kalau nggak salah, Yogyakarta sudah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih KNID dan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan. Luar biasa memang. Ini saya baca di dalam disertasinya Profesor Dr. P.J. Suwarno. Ahli sejarah beliau, ahli sejarah, tetapi beliau juga dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini sangat penting sekali karena undang-undang ini muncul setelah Indonesia merdeka. Tahun 48 muncul undang-undang ini. Di dalam undang-undang itu antara lain dikatakan bahwa tidak lagi ada penyeragaman, uniformitas di dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia. Jadi mempergunakan desentralisasi asimetris. Tidak seragam sekarang. Tidak menggunakan model penyeragaman. Dengan demikian, kalau kita melihat dalam posisi semacam ini, sistem rumah tangganya ada kemungkinan mempergunakan sistem rumah tangga formil. Daerah dibebaskan untuk menyelenggarakan otonominya. Nah, kemudian mengadakan penyederhanaan atau pembatasan banyaknya tingkatan badan-badan pemerintahan daerah sampai 3 tingkatan. Di tingkatannya itu hanya ada provinsi, kabupaten, kota, dan kota kecil. Provinsi, kabupaten, kota besar, dan kota kecil. Atau nama lain gitu ya. Nah, kota kecil itu apa? Kita juga nggak tahu pada waktu itu. Gitu ya. Bisa jadi kota kecil itu ada desa, bisa jadi kota kecil ada kecamatan gitu. Tapi kecamatan itu tidak lain adalah aspek dekonsentrasi untuk kabupaten kota. Nah ini saudara-saudara. Kemudian menghapus dualisme dalam pemerintahan daerah. Apa itu dualisme? Dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi sudah tidak ada, tapi desentralisasi yang dilaksanakan. Karena apa? Karena di dalam undang-undang ini hanya memberikan hak otonomi dan medebewin seluas-luasnya kepada pemerintah daerah yang disusun secara demokratis. Jadi otonominya itu luas sekali. Pertanyaannya, otonomi luas itu ditinjau dari aspek kuantitas atau dari aspek kualitas? Nah, kalau dari aspek kuantitas dikatakan luas, maka urusannya semakin banyak. Tapi kalau dikatakan kualitas, maaf, betul nggak ya tadi? Kalau kuantitas itu dilihat dari jumlah urusannya. Semakin luas, semakin banyak jumlah urusannya. Tapi kalau ditinjau dari aspek kualitas, maka ditinjau dari aspek kewenangannya. Semakin luas, semakin besar wewenangnya. Nah, nampaknya itu larinya ke dalam konteks kualitas. Sehingga undang-undang ini
memicu berubahnya bangunan negara menjadi serikat. Karena apa? Karena otonomi luasnya ini itu masuk di dalam paradigma keluasan wewenang. Dengan keluasan wewenang, maka ada gambaran otonomi itu sama dan sebangun dengan kedaulatan. Padahal bukan demikian. Akhirnya terjadilah negara Indonesia berubah, memicu bangunan menjadi negara serikat. Nah, pemicu ini internal. Yaitu apa? Setelah Indonesia merdeka, dalam konteks setelah Indonesia merdeka, maka Wolhoff itu memberikan gambaran ada dua pemerintahan sejak 17 bulan 8 1945. Yang pertama itu adalah pemerintahan Indonesia yang mempertahankan hak kedaulatannya atas seluruh wilayah Hindia Belanda berdasarkan hak mutlak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia ini. Sementara pemerintahan yang kedua itu adalah ini. Pemerintahan Netherlands Hindia Belanda. Satu persekutuan hukum otonom dalam ikatan negara Koninkrijke der Nederlanden. Ini adalah negara boneka istilahnya, negara-negara mungkin sama dengan persemakmuran ya. Jadi negara-negara jajahan Belanda gitu, daerah-daerah jajahan Belanda yang kedaulatannya atas wilayah Hindia Belanda diakui secara de jure oleh dunia internasional. Nah, pemerintah Netherlands India inilah yang kemudian memiliki dasar yuridis untuk membentuk negara-negara kecil. Akhirnya Undang-Undang 22 tahun 1948 membangun sebuah otonomi luas yang mengarah kepada luasnya kewenangan, akhirnya menimbulkan tuntutan untuk menjadi negara-negara kecil. Di eksternal muncul dorongan dari pemerintah Hindia Belanda itu sendiri untuk membentuk negara-negara kecil. Karena apa? Karena secara de jure, ya kan, Netherlands India itu berada dalam satu kesatuan Koninkrijke der Nederlanden, berada di bawah pemerintah Belanda. Nah, inilah saudara-saudara, akhirnya Indonesia mengalami perpecahan dalam konteks negara serikat. Itu saudara-saudara. Undang-Undang Dasar 45, kalau setelah Undang-Undang Dasar 45 kan kemarin saya sudah menerangkan bagaimana desentralisasi, dekonsentrasi dari ada beberapa undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang tentang pemerintahan daerah 574. Sebelumnya memang juga ada beberapa undang-undang gitu ya. Tetapi undang-undang yang sebelumnya itu sangat fluktuatif perkembangannya. Apalagi setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI itu gitu ya. Nah, setelah 574 sampai 23 2014 itu kan terjadi tarik ulur dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga setelah Undang-Undang Dasar Konstitusi Res, kemudian Undang-Undang Dasar sementara masih tetap aja berlangsung, berubah menjadi kesatuan, tetapi jalannya masih tetap dalam konteks sentralisasi, masih dalam benih-benih sentralisasi masih ada. Karena apa? Karena kesiapan untuk melakukan otonomi di daerah tersebut, di daerah-daerah belum kuat gitu ya. Nah, kemudian masuklah ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa dalam kuliah berikutnya dan selamat apa ini naknya ya? Selamat siang ya. Sampai jumpa.